Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Ustaz. Mohon izin bertanya berkaitan dengan materi bagaimana agar Allah senang kepada kita. Ini kadang-kadang yang saya tanyakan, kita merasa bahwa poin-poin yang dijelaskan tadi kita sudah berusaha menjalankan gitu ya. Artinya memang mungkin walaupun belum semuanya tapi sebagiannya kita jalankan. Tapi kenapa kita merasa di dalam hidup kita itu sepertinya banyak sekali ujian dan cobaan gitu ya. Seolah-olah sepertinya mungkin kita ngerasa Allah ini apakah sayang sama kita gitu, ataukah memang ada hal-hal tertentu yang mungkin kita belum maksimal menjalankannya. Jadi artinya pertanyaannya bagaimana muncul perasaan seperti itu gitu Ustaz? Seolah-olah kita udah menjalankan apa yang diperintahkan, apa poin-poin tadi, sebagiannya ya, sebagian. Tapi kadang-kadang merasa, oh itu seperti ini aja ya, seperti kok begini-begini lagi ya, kok menghadapi hal semacam ini lagi ya, nah begitu Ustaz. Mohon pencerahannya Ustaz, terima kasih. Saya sudah mutatahhirin, sudah taubat, sudah mensucikan hati. Saya sudah muttaqin, sudah takut sama Allah. Saya sudah sabirin, saya sudah sabar. Saya sudah mutawakkilin, sudah tawakal. Saya sudah muqsitin, saya sudah adil. Saya sudah muhsinin. Kok ujian hidup saya kok banyak ya? Berarti Allah nggak sayang sama saya. Dari mana perasaan itu datang? Dari mana bisikan itu datang? Saya nggak bisa menyalahkan. Yang namanya juga lintasan hati dan bisikan pikiran. Dia muncul aja begitu. Aku udah sholat, udah zikir, udah ngaji, udah sedekah. Kok rezeki, kok anak, kok istri, kok tetangga, kok kawan. Berarti Allah nggak sayang sama aku ya. Oke, sekarang saya ajak kita piknik sebentar, jalan-jalan sebentar. Kita keluar dulu dari kotak dapur yang gasnya bocor ini. Kita ke ruang tamu sejenak. Dari ruang tamu kita keluar, tarik udara segar. Nabi Ibrahim itu ayahnya kafir, Azar. Sebagian mengatakan pamannya. Diuji dengan berhadapan dengan Raja Namrus, dibakar. Diuji dengan penyembah bintang gemintang, diuji dengan penyembah berhala, diuji dengan nikah dengan Sarah nggak punya anak, nikah dengan Hajar punya anak disuruh antarkan ke Baitullah, disuruh tinggalkan. Setelah anaknya remaja disuruh sembelih. Jadi kalau gitu Allah nggak sayang sama Ibrahim. Berarti Allah sayangnya sama Namrus. Kalau logika tadi yang dipakai ini, logika tadi. Nabi Musa belum lahir udah ada razia Fir'aun. Belum lahir. Ketika lahir dihanyutkan ke Sungai Nil. Masih kecil sudah ikut fit and proper test, milih kue atau bara api. Terpilih bara, kena, lidahnya kena. Makanya wahlul 'uqdatam min lisan. Tinggal di rumah Fir'aun. Udah remaja, udah dewasa, remaja keluar. Ya ketatilani, ada dua orang yang berantem. Dia lerai nggak mau, dia tinju, mati. Ketakutan, lari dalam kesendirian. Ngelihat perempuan ngantri, dibawa ke Shu'aib, ngangon kambing, ngembala kambing, sama Nia Hijaz 8 tahun. Berhadapan dengan Bani Israel. Bani Israel minta manawa, minta
Dikasih manna wasalwa, mintanya bawang putih, bawang merah, minta itu, minta ini. Ngeyel, minta Tuhan yang bisa dilihat, minta buatkan berhala. Nabi Musa pergi ke Bukit Tursina, turun-turun ke bawah, mereka udah nyembah patung Samir. Kok Nabi Musa itu ujiannya banyak ya? Berarti Nabi Musa nggak disayang Allah. Yang disayang berarti Fir'aun dong. Oke, piknik lagi kita, jalan-jalan. Nabi Muhammad SAW. Sebelum Nabi Muhammad, Nabi Isa. Sebelum Nabi Isa, ibunya Nabi Isa. Tinggalnya di mihrab. Nggak pernah ketemu laki-laki, tiba-tiba hamil tanpa suami, dituduh berzina, lari ke pinggiran kota, makan syarqiyah, makanan qasiyah. Lahir anaknya dimusuhi, berkoalisi antara Yahudi dengan Romawi. Akhirnya mereka tangkap, mereka bunuh, mereka salib, dibantah Allah, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahu. Berarti Allah nggak sayang dong sama Maryam dengan Isa. Yang enak itu kan Raja Romawi dengan Raja Yahudi. Nabi Muhammad SAW belum lahir ke dunia, meninggal ayahnya, baru 2 bulan dalam kandungan. Lagi sayang-sayangnya meninggal ibunya. 6 tahun. Anak 6 tahun kelas 1 SD lagi enak-enaknya manja-manja, ninggal kakeknya. Ninggal pamannya yang melindungi dia, ninggal istrinya pada saat dia perlu support dari 2 orang yang luar biasa. 4 anaknya, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum meninggal waktu Nabi masih hidup. Anaknya Al-Qasim, Abdullah, Ibrahim. Al-Qasim dan Abdullah dari Khadijah, Ibrahim dari Maria Al-Qibtiyah, meninggal semua. Diembargo, dilempar batu, berdarah kakinya, pelipisnya, giginya. Kalau gitu Allah nggak sayang dong dengan Nabi Muhammad SAW. Saya cuma mau ngajak kita berpikir bahwa pikiran kita salah. Saya nggak layak untuk mengatakan pikiran kita salah. Saya cuma mau cerita, habis itu kesimpulannya. Apa sih mau Ustadz dengan ngomong cerita ini? Saya mau ngasih tahu bahwa pikiran saya salah. Aku kok diuji Allah gini, berarti Allah nggak sayang sama aku. Salah. Semua cerita nabi-nabi itu cerita tentang orang yang punya banyak masalah. Tapi di tengah masalahnya itu dia dekat dengan Allah. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Kalau Allah sayang, Allah uji. Kalau Allah sayang, Allah uji. Berarti Allah sayang sama Bapak. Berarti Allah sayang sama kita. Mudah-mudahan kita lulus ujian. Husnuzon kepada Allah. Tidak ada yang paling indah berhubungan interaksi dengan Allah kecuali dengan cara husnuzon. Saya berhusnuzon bahwa semua perlakuan Allah kepada saya baik. Kalau saya lagi dikasihnya nikmat, saya bersyukur. Alhamdulillah. Kalau saya lagi diujinya, saya bersabar. Innalillah. Kalau saya bersyukur, dia kasih lipatan, la in syakartum la azidannakum. Kalau saya bersabar, dia kasih balasan. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Demikian Pak. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Tampar-tampar gitu ya dengan analoginya. Insyaallah. Baik, mudah-mudahan juga menjadi pencerahan untuk yang lain gitu ya. Saya yakin pasti ada pertanyaan yang serupa gitu.